Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kalian akan mempelajari mengenai akuntansi internasional. Dalam hal ini, membahas mengenai pendahuluan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa capaian dari pembelajaran akuntansi internasional ini adalah kalian dapat mengerti dan memahami akuntansi internasional secara harfiah, di mana harapannya kalian bisa menjelaskan bagaimana sudut pandang sejarah dan kontemporer dari akuntansi internasional dan dapat menjelaskan pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional, mampu memahami kompetensi global, dan mampu memahami merger dan akuisisi lintas batas negara, serta bagaimana kalian dapat menjelaskan internasionalisasi pasar modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan yang pertama kita hari ini dengan slide berikut ini. Baik, dalam slide pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana akuntansi akan bertransformasi menjadi akuntansi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi itu sebenarnya adalah sistem informasi gitu ya, yang digunakan baik itu organisasi bisnis maupun non bisnis, baik itu perusahaan profit oriented maupun yang non profit oriented atau sektor publik gitu ya. Jadi menyajikan informasi keuangan yang memang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, di mana semakin luas jangkauan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan akuntansi tersebut, maka akan tercipta suatu hubungan global di mana harus merekayasa informasi. Dalam hal ini merekayasa bukan dalam konotasi negatif ya, tapi bagaimana mengartikulasikan sebuah laporan keuangan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara luas seperti itu, sehingga muncul yang namanya hubungan global, hubungan yang lebih luas cakupannya gitu ya, karena pihak-pihak yang berkepentingan juga lebih luas, sehingga muncullah peningkatan kemampuan dari sumber daya untuk memahami apa itu akuntansi internasional, di mana akuntansi yang tidak hanya berlaku secara regional di dalam suatu negara gitu ya, tapi juga itu berlaku secara global di seluruh dunia atau disebut juga dengan akuntansi internasional. Baik, jadi di slide ini kita akan membahas lanjutan dari yang tadi ya, bahwa tadi kita membahas tentang pendahuluan bagaimana akuntansi berubah dari akuntansi yang biasa menjadi akuntansi internasional karena adanya kebutuhan dari stakeholder. Maka di sini akan saya jelaskan lebih rigid lagi tentang sudut pandang sejarahnya. Jadi awalnya akuntansi itu dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan gitu ya. Jadi berpasangan yang kalian sering dengar namanya double entry bookkeeping, di mana dijelaskan di beberapa buku referensi gitu ya, bahwa sistem pencatatan ini sebenarnya diperkenalkan oleh Luca Pacioli di tahun 1447, di mana Luca Pacioli ini adalah orang Italia gitu ya, di mana akhirnya ketika Italia itu sudah menjadi pencetus pertama ditemukannya sistem pencatatan ini, maka otomatis gitu ya, di sekitar negara di sekitarnya itu juga mengikuti gitu ya pembaharuan yang terjadi. Oh, ada double entry bookkeeping nih. Akhirnya apa yang terjadi? Di Inggris sendiri itu tumbuh sekali dengan pesat masyarakat akuntansi dan beberapa profesi akuntansi yang terorganisasi. Jadi memang terorganisasi, bagaimana praktik akuntansi di Inggris itu menyebar di seluruh Amerika Utara dan negara-negara persemakmuran Inggris. Dimana kalian kalau ingat nih ya, di mana Inggris itu menjajah beberapa negara kala itu, maka negara yang terjajah pun ikut terinfluence, ikut terpengaruh gitu ya dengan adanya praktik akuntansi di Inggris, sehingga negara persemakmurannya juga mengikuti model yang ada di sana. Begitu juga Belanda gitu ya. Jadi Belanda itu memberikan kita di Indonesia dampak bahwa
Belanda kan di sekitaran Eropa ya, jadi memang imbas dari double entry bookkeeping itu awalnya di Eropa, dan Eropa menyebarkannya ke negara-negara persemakmurannya, di mana di sana ada sistem akuntansi di Indonesia gitu ya. Belanda membawa ke Indonesia, kemudian Perancis membawa ke wilayah-wilayah di Afrika gitu ya, sehingga kerangka pelaporannya kurang lebih ada yang sama. Nah, itu nanti akan kita bahas bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gimana sih? Ada nggak ya persamaan antara negara persemakmurannya gitu ya dengan negara yang dijajah, yang negara yang menjajah gitu ya. Jadi ada nggak keterkaitan? Kalau memang iya, memang itu influence-nya, itu adalah pengaruh dari adanya penjajahan itu dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga ada pengaruhnya terhadap bagaimana akuntansi di suatu negara tersebut gitu. Jadi paruh pertama abad 20 seiring bertumbuhnya ekonomi di Amerika gitu ya, adanya masalah-masalah akuntansi yang timbul gitu ya, maka kemudian akuntansi diakui sebagai disiplin ilmu akademik yang tersendiri, bahwa dia berdiri sendiri gitu ya, bukan mengacu pada disiplin ilmu lain gitu ya. Jadi memang ada yang namanya akuntansi gitu, tidak hanya ekonomi tapi bagaimana pencatatannya gitu ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, yang namanya pengaruh akuntansi itu semakin terasa di dunia barat. Impact-nya adalah banyak sekali negara yang akhirnya akuntansi ini menjadi masalah nasional gitu ya. Oh iya ya, ternyata setelah ini diterapkan banyak sekali masalah yang ada gitu ya. Ketika sebelum diterapkan dengan setelah, ternyata lebih enak ketika akuntansi itu dilakukan dengan praktik yang benar, dengan standar yang benar di dalam suatu negara. Akhirnya di setiap negara menggunakan standar dan praktik sosial yang berbeda-beda, melekat erat dengan hukum nasional dan aturan dari profesi yang ada di dalam negara tersebut. Seperti itu. Jadi itu dari sudut pandang sejarahnya ya. Baik, untuk slide ini adalah bagaimana sudut pandang kontemporernya. Jadi, bagaimana usaha-usaha yang digunakan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam akuntansi internasional. Di mana ini sangat penting gitu ya, karena beberapa faktor menambah pentingnya kenapa sih harus mempelajari yang namanya akuntansi internasional. Karena faktor-faktor yang tumbuh gitu ya, yang tumbuh kemudian dari pengurangan signifikan dan secara terus-menerus menghambat perdagangan dan pengendalian modal secara nasional, karena seiring terjadinya kemajuan dari teknologi informasi, sehingga perlu adanya pengendalian nasional terhadap arus valuta asing, bagaimana investasi asing secara langsung, bagaimana transaksi terkait, dan bagaimana telah diliberalisasikannya secara dramatis secara beberapa tahun terakhir, sehingga hambatan dari bisnis internasional itu dapat ditekan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengecualian gitu ya yang terjadi di dalam tren yang kuat di dalam suatu negara di dalam suatu periode, yaitu untuk melakukan privatisasi atas perusahaan keuangan milik dari pemerintah. Dalam hal ini terutama adalah bank gitu ya. Bagaimana untuk mengurangi atau menghilangkan pengendalian valuta asing dan pembatasan investasi di lintas batas ya. Jadi jangan sampai dengan adanya kemampuan teknologi informasi itu menyebabkan perubahan yang radikal dalam kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, yang itu terintegrasi secara vertikal, akhirnya tidak lagi menjadi sebuah model operasi yang efisien gitu ya. Maka harus dibuktikan bahwa produksi itu akan bisa lebih baik jika dilakukan secara akuntansi internasional, tapi juga tidak sporadis gitu ya, namun dapat berlangsung dengan baik sehingga adanya hubungan yang wajar antara perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan perantara,
perusahaan dengan pelanggan, seperti itu. Sehingga ada hubungan baik di antara pihak-pihak dalam tanda kutip ya. Pihak-pihak ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hubungan global dengan pemasok gitu ya. Jadi hubungan pemasok dengan pemasok gitu ya. Hubungan pemasok dengan perantara, hubungan pelanggan dengan pelanggan yang lainnya. Ini bisa bagaimana ini bisa berlangsung dengan baik di dalam suatu perusahaan yang menerapkan akuntansi internasional gitu ya. Maka akhirnya slide ini adalah bagaimana kita membahas mengenai pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional, di mana kita harus ketahui bahwa sebenarnya apa sih alasan yang jelas gitu ya, alasan sebuah perusahaan dari yang awalnya mungkin dia adalah perusahaan nasional, kemudian dia menjalankan sebuah bisnis internasional. Akhirnya dia beralih fungsi dari awalnya perusahaan nasional menjadi perusahaan go internasional atau multinasional gitu ya. Jadi alasannya adalah untuk memperluas pasaran. Ini jelas bahwa semakin luas gitu ya, semakin luas jangkauan kita, pemasaran kita, diharapkan maka penjualannya juga akan meningkat. Kemudian bagaimana kita dapat memperoleh akses bahan baku dan faktor-faktor produksi lain yang mungkin tidak ada di negara ini namun ada di negara lain dan bisa kita manfaatkan untuk mendukung bagaimana perusahaan kita ini lebih dari yang sebelumnya, lebih dari skala yang sebelumnya, yaitu yang awalnya skala nasional gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan akses pengetahuan. Perusahaan itu dapat mengakses pengetahuan khususnya teknologi. Misalnya di Indonesia masih teknologi yang menggunakan sistem yang lebih konvensional daripada kita bisa nanti membuka cabang di Jepang, kemudian teknologinya kita mengikuti gitu ya, apa yang menjadi pembaruan-pembaruan di Jepang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pertumbuhan dan penyebaran operasi dari perusahaan yang berskala multinasional gitu ya. Bahwa perdagangan saat ini tidak lagi hanya bersifat bilateral atau regional, tetapi sudah benar-benar bersifat global. Tidak hanya di skup ASEAN, tidak hanya di skup Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, benar-benar bersifat global. Di mana yang selanjutnya adalah bagaimana permasalahan akuntansi itu semakin nyata dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu akuntansi untuk transaksi valuta asing gitu ya. Dimana kita harus melihat dengan secara cermat ketika misalnya nanti kalian bekerja di perusahaan yang melakukan perubahan. Dari awalnya dia adalah perusahaan nasional kemudian menjadi perusahaan multinasional seperti itu ya. Jadi harus benar-benar diwaspadai bahwa ada permasalahan akuntansi yang semakin nyata dengan adanya kegiatan perpindahan barang yang ekspor import ini loh, bahwa ada transaksi valuta asing dan itu sangat mempengaruhi permasalahan akuntansinya gitu ya. Dan kemudian saat ini menjadi hal yang lazim bahwa perusahaan mendirikan sistem manufaktur dan distribusi di luar negeri dengan perusahaan afiliasi dengan yang terafiliasi gitu ya, atau perusahaan yang bersifat patungan. Nah, selanjutnya adalah MNC, Multinational Corporation. Jadi bagaimana mencari lokasi investasi di negara-negara yang sedang berkembang gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan akan berkembang, bagaimana perusahaan akan tumbuh dan menyebarkan operasinya, harus benar-benar dicari lokasi investasinya yang seperti apa yang dikehendaki, pasar kita siapa yang disasar, sehingga sebuah perusahaan multinational corporation dituntut membuat laporan ke seluruh investor, baik itu investor domestik maupun investor yang berskala internasional. Jadi memang laporan itu
laporan dengan menggunakan akuntansi internasional itu dipahami bahwa di slide pertama di pendahuluan bahwa yang namanya akuntansi internasional, maka skup dari stakeholder, skup dari pihak-pihak yang berkepentingan itu lebih luas daripada yang sebelumnya, gitu ya. Jadi cukup jelas di sini. Selanjutnya adalah manajer dan akuntan perusahaan multinational corporation harus mempertimbangkan banyak aspek dalam laporan keuangan konsolidasi yang harus diketahui ketika dia berubah dari perusahaan yang awalnya nasional menjadi perusahaan multinasional. Maka yang harus diwaspadai pertama adalah bagaimana di tiap negara itu memiliki sistem akuntansi yang berbeda-beda, sehingga harus memperhatikan yang namanya GAAP, bagaimana lingkungan sosial ekonomi, bagaimana tingkat inflasi jadi kalau misalnya di multinasional ini ada yang namanya induk perusahaan, nanti ada yang namanya anak perusahaan. Nah, anak perusahaan inilah yang harus diketahui. Misalnya ada di Jepang nih, perusahaan kita, bagaimana tingkat inflasi di Jepang, karena itu cukup berpengaruh ya. Kemudian bagaimana nilai tukar di sana, bagaimana sistem pajaknya di sana. Sehingga kalau kalian tahu McD itu adalah salah satu contoh perusahaan multinasional yang awalnya dia di Amerika, kemudian menyebar gitu ya di seluruh dunia gitu ya, berlaku secara global. Gimana laporan keuangannya? Maka yang harus dijelaskan, dia harus patuh terhadap sistem perpajakan di masing-masing negara tempat mereka mendirikan perusahaan, gitu ya. Bagaimana anak perusahaan mereka harus mematuhi bagaimana tingkat inflasi di Indonesia seperti apa, perpajakan di Indonesia seperti apa, gitu ya. Yang baru-baru ini yang lagi ngetren ini adalah perusahaan-perusahaan yang seperti Google gitu ya, yang buka di Indonesia, maka dia harus dikenakan pajak nih katanya Kementerian Keuangan ya. Google harus patuh terhadap itu, karena itu adalah sistem perpajakan yang dianut di negara Indonesia yang harus dipatuhi oleh anak perusahaan dari perusahaan multinasional. Seperti itu ya. Nah, ini kita beralih pada kompetisi global, bahwa ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa kompetisi itu terjadi memang bukan hanya saat ini ya, dewasa ini, tidak hanya skala nasional saja, tapi yang harus kita ingat bahwa ada faktor yang turut menyumbang pentingnya akuntansi internasional, yaitu fenomena kompetisi global. Bagaimana penentuan acuan atau benchmarking suatu tindakan, yakni membandingkan kinerja satu pihak dengan suatu standar yang memadai, sehingga bukan hal yang baru. Ini adalah hal yang harus diketahui bersama, bahwa bagaimana standar perbandingan harus melampaui, kita tidak boleh melampaui ya, maksudnya kita tidak boleh melampaui batas-batas nasional. Maka pertanyaan yang relevan untuk ini kompetisi global adalah, apakah ketika saya menambah lebih banyak nilai kepada pelanggan utama saya gitu ya, dibandingkan dengan rekan saya yang berlokasi di negara lain, apakah akan menambah nilai saya, nilai perusahaan ketika saya berlokasi di negara lain, atau jangan-jangan malah ribet sama sistem perpajakan di sana, atau jangan malah tingkat inflasi di sana cukup tinggi sehingga membuat kita tidak baik lagi nih, keadaan perusahaan tidak baik lagi gitu ya. Sehingga dalam penentuan acuan terhadap pesaing internasional, pebisnis harus berhati-hati untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang benar-benar dapat dibandingkan. Karena kita harus mengetahui alat ukur kinerja yang digunakan untuk melakukan kompetisi gitu ya antar perusahaan adalah bagaimana return on equity-nya, bagaimana kekuatan modal di dalam suatu perusahaan. Seperti itu untuk kompetisi global. Baik, pada slide ini
kita akan membahas mengenai bagaimana merger dan akuisisi lintas batas negara. Nah, di sini yang harus kita sepakati bersama bahwa apa sih sebenarnya definisi dari keduanya. Pertama, kita harus tahu dulu, merger itu kalau misalnya kalian menempuh akuntansi keuangan lanjutan, merger itu adalah penggabungan dua perusahaan yang menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua asetnya dan liabilities ya, nggak cuma aset aja ya, hutang-hutangnya juga ngikut ke dia gitu ya. Perusahaan yang dimerger, dengan begitu perusahaan yang memerger itu paling tidak mempunyai 50% saham perusahaan tersebut, dan perusahaan yang dimerger akan berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau dia bisa berubah nih. Jadi kalian bisa milih, atau pemegang saham itu bisa milih. Perusahaan akan melakukan merger dengan perusahaan X gitu ya. Perusahaan kita akan ditutup. Kalian para pemegang saham mau mengambil uang tunainya atau tetapi dengan menggunakan saham di perusahaan kami yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi itu namanya merger, penggabungan dua perusahaan menjadi satu gitu ya. Selanjutnya itu adalah akuisisi. Dari bahasa Inggris acquisition, yang berarti ini adalah pengambil alihan. Sehingga pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. Jadi bedanya kalau merger itu ada perusahaan A dan B ya, kemudian menjadi satu, jadi perusahaan A gitu aja, itu merger namanya. Sedangkan kalau akuisisi ada perusahaan A dan B. Nah, kita akuisisi nih, pengambil alihan saham perusahaan. Tapi perusahaan AB-nya ini tetap ada. Ya, hanya proporsi jumlah sahamnya saja yang berbeda gitu ya. Jadi itu definisi dari merger dan akuisisi. Nah, selanjutnya ini adalah kita lebih dalam lagi melakukan analisis bahwa bagaimana sih sebenarnya kenapa sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi di lintas batas negara gitu ya, secara global. Bahwa ini untuk pertumbuhan, ini adalah digunakan untuk sinergi, untuk meningkatkan dana perusahaan, menambah keterampilan manajemen sehingga akan lebih melek gitu ya, manajemen dan teknologinya. Ketika dilakukan merger dan akuisisi, otomatis itu keterampilan manajemen dan teknologinya dipastikan meningkat. Karena mereka memerger dan mengakuisisi punya negara lain nih, sehingga mereka mengadopsi beberapa mungkin hal yang menjadi keunggulan di dalam perusahaan X gitu ya, sehingga perusahaannya akan lebih semakin terampil nih di dalam manajemen dan teknologinya. Kemudian pertimbangan pajak ini juga harus diperhatikan, karena yang menjadi alasan dari melakukan merger itu sebenarnya bagaimana pajaknya di dalam suatu perusahaan itu dapat terbayarkan dengan jumlah yang tidak melebihi dari pendapatan yang diterima, itu yang pasti ya. Kemudian bagaimana meningkatkan likuiditas pemilik ketika itu berada di berbagai negara gitu ya, dengan tingkat likuiditas yang berbeda-beda, diharapkan malah itu akan lebih meningkatkan kelikuidan dalam pembiayaan gitu ya, memudahkan untuk mencari dana, katakanlah seperti itu. Sehingga yang terakhir ini adalah melindungi diri dari pengambil alihan. Mungkin pengambil alihan yang terjadi itu bisa saja ini kan perusahaan memerger suatu perusahaan nih. Jadi dia melindungi diri dari bahwa dia akan diambil alih malah dari perusahaan lain gitu ya. Maka yang harus disepakati bersama adalah bahwa akuisisi dan merger di lintas batas negara terdiri dari dua jenis, yaitu inward dan outward. Jadi inward itu melibatkan pergerakan modal ke dalam karena penjualan sebuah perusahaan domestik untuk investor asing. Nah, sebaliknya kalau outward lintas batas itu melibatkan pergerakan keluar karena pembelian sebuah perusahaan asing gitu ya. Jadi itu definisi dari apa sih perbedaan inward dan outward. Jadi
Seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana merger dan akuisisi lintas batas dapat dilakukan di badan usaha di dalam negeri gitu ya, dengan pengambil alihan di dalam suatu perusahaan gitu. Jadi merger dan akuisisi lintas batas negara sebenarnya tidak berbeda dengan pengambil alihan secara domestik gitu ya. Perbedaannya ya hanya pada sifat negaranya itu sendiri. Jadi yang satu sebenarnya sama ya, merger dan akuisisi itu, cuman perbedaannya ya yaitu tadi beberapa faktor, mungkin ada perbedaan perpajakan, hal-hal teknis yang mungkin itu sepele tapi harus benar-benar diperhitungkan perusahaan ketika memang dia akan melakukan merger dan akuisisi di dalam lintas batas suatu negara gitu ya, atau negara lain gitu ya. Nah, pada slide ini gitu ya, pada slide ini bagaimana internasionalisasi pasar modal. Nah, kalau dari tadi kita berbicara tentang bagaimana proses merger dan akuisisi gitu ya. Kemudian pasti ini berimpact juga bahwa perusahaan yang multinasional itu rata-rata mereka mempunyai atau bergerak gitu ya di bidang pasar modal. Tidak terelakkan lagi bahwa mereka butuh dana segar nih. Nah, untuk mendapatkan dana segar maka dia mempublikasikan gitu ya laporan keuangannya sehingga dibaca oleh investor. Kemudian mereka dalam tanda kutip menjualnya kepada investor bahwa ini loh kami dalam kondisi baik, maka belilah saham kami gitu ya. Faktor yang mungkin banyak menyita perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor gitu ya, regulator pasar, dan pembuat standar akuntansi dan para pendidik ilmu bisnis adalah bagaimana internasionalisasi pasar modal di seluruh dunia. Jadi menurut data ini ya, data statistik juga bahwa arus modal dalam lintas batas negara telah melonjak lebih dari 20 kali lipat. Bayangkan, sejak tahun 1990. Nah, ini kalian belum lahir kan? Maka sementara itu yang harus kalian tahu, nilai penawaran dari sekuritas internasional gitu ya telah melonjak lebih dari 4 kali lipat dalam periode yang sama. Ini based on data ya, yang sangat melampaui lebih dari 15 triliun dolar. Bahwa ini mengartikan bahwa pasar modal internasional pun ini sedang tinggi-tingginya ya. Jadi ada penawaran internasional yang berkenaan dengan obligasi, ada yang pinjaman modal gitu ya. Banyak hal yang terjadi di tahun 90-an yang kemudian meningkat, dan terlihat bahwa adanya investasi itu ada meningkat tajam, kenaikan yang perkembangan tahunan dari tahun 2005 hingga saat ini nih perbedaannya cukup drastis gitu ya. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi yang paling mengesankan dari pasar-pasar modal itu adalah bagaimana transaksi di negara-negara yang secara ekonomi itu masih dalam taraf sedang berkembang gitu ya secara umum. Tapi bagaimana transaksinya itu bisa melampaui negara maju sekalipun. Bahkan kalau di Indonesia pun ini menjadi sasaran dari asing karena pasar modal kita ini sedang bagus-bagusnya. Sayang sekali sebenarnya ketika kita tidak menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, makanya yang kalian yang ingin tahu lebih banyak nih tentang pasar modal, silahkan datangi coba galeri investasi ya. Kalau misalnya pandemi udah berakhir nih, kalian lihat TV atau dilihat di TV sekarang pun ada ya, di TV kabel pun ada insya Allah. Jadi kayak bagaimana pergerakan saham di Indonesia. Ternyata dari yang sekian dulu sekarang peningkatannya menjadi drastis tajam gitu ya. Jadi inilah sebenarnya keuntungan yang besar dari investasi yang menarik dengan adanya internasionalisasi pasar modal. Jadi berdasarkan data terdapat 3 wilayah ya. Jadi tidak cuma negara saja, tapi di sini berbicara tentang wilayah bahwa terdapat 3 wilayah dengan pasar modal terbesar di dunia, yaitu di benua Amerika. Ini jelas ya. Jadi trendingnya di sana bahwa
kesadaran mereka terhadap pasar modal itu benar-benar tinggi ya. Jadi ibu-ibu di sana di dapurnya itu sambil ini ya, memasak gitu. Mereka sambil lihat pergerakan saham. Lain sama kayak ibu-ibu di sini ya. Kalau ibu-ibu di sini lihatnya Indosiar gitu ya. Jadi baper dan lain sebagainya. Kalau di sana kesadaran terhadap pasar modal itu lebih terasah, sehingga pasar modal terbesar adalah di benua Amerika, di benua Asia Pasifik ya. Jadi tidak spesifik di Asia saja, karena di Asia pun masih lebih tinggi di Amerika gitu ya, dan di Eropa gitu. Jadi ada perkembangan yang sangat signifikan di dalam 3 wilayah tersebut gitu ya. Jadi perkembangan yang sangat signifikan itu adalah perkembangan yang menggembirakan, bahwa pasar modal yang berlaku secara internasional sebenarnya sedang dalam kondisi baik, dan ini akan menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang multinasional untuk dapat lebih berkembang dengan adanya pasar modal internasional, karena mereka akan mendapatkan fresh money, dana segar dari pemegang saham. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi adalah materi kita untuk hari ini terkait dengan akuntansi internasional. Ini masih pendahuluan saja ya. Jadi nanti kita akan membahas lebih jauh selama 1 semester ini bagaimana akuntansi internasional. Semoga kalian tetap semangat ya dengan perkuliahan daring kita pada hari ini, dan tetap semangat untuk belajar. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap berdoa. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.